Kemudian yang sangat lebih baru adalah domba dorper. Yaitu domba dorper adalah udan deret seramum. Yang saya ingin sampaikan adalah domba cross texel. Jadi kemarin saya sempat ikut kontes di Trilir, ya. Kemarin ada yang ikut ke sana, Trilir. Nah itu saya banyak cobai. Ternyata orang-orang sini tuh dombanya bagus-bagus. Ya. Ternyata luar biasa. Saya sangat kagum sama orang di sini, orang yang biaya di desa tapi harganya ya sangat bagus sekali, karena di sana saya menjumpai ada ternak yang ditawar hingga 20 sampai 30 juta. Dan itu hanya seekor domba, yaitu domba cross texel dari Bapak Haji, saya lupa dari orang generasi itu. Jadi ini dombanya adalah silangan dari domba texel dengan domba lokal. Kemudian untuk memilih bakalan, patokan dari kami yang pertama adalah mata cerah, kemudian bulu mengkilap, tidak cacat, badan tegap, kaki besar dan kuat. Ini adalah patokan secara umum, secara dasar di teori. Tapi kenyataan di lapangan, ketika kita peliharanya banyak, maka untuk mendapatkan semua barang yang seperti itu adalah hal yang mustahil. Karena nggak mungkin kita bisa beli domba 100 ekor semuanya sehat, semuanya baik. Jadi ketika kita beli domba, maka yang kita lakukan yang pertama kita cari, yang dicari adalah seleksinya suppliernya. Jadi kita memilih supplier yang benar-benar amanah, bisa memilihkan domba yang sehat, sekiranya sampai di kandang itu bisa cepat gemuk, sehat, dan cepat mau makan. Sekiranya itu untuk jadi gambaran patokan ketika kita bergerak dalam skala besar. Kemudian yang ketiga adalah pakan. Jadi untuk pakan yang kami gunakan, tentunya ini saya mengulangi tadi di judulnya. Judulnya tadi adalah ulas balik pakan ternak kambing domba, karena ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi kita semua, karena sudah banyak sekali para peternak yang menggunakan pakan dari bahan kering, yaitu. Tetapi ada beberapa hal yang harus disampaikan, karena setiap peternak memiliki kemantapan masing-masing. Jadi ketika kita main ke kandang satu dan yang lain, pasti akan memiliki ilmu yang berbeda. Jadi saya akan menyampaikan untuk pakan yang kami gunakan adalah kangkung kering yang dicampur dengan konsentrat. Jadi saya yang menggunakan dua bahan tersebut. Jadi saya hanya menyampur antara konsentrat dengan kandungan protein kurang lebih 18-19% dengan yang dicampur dengan kangkung kering. Dengan perbandingan untuk awal domba masuk saya pakainya 50% konsentrat, 50% kangkung kering. Tetapi ketika sudah mulai istilahnya jongkok, nafsu makan mulai naik, itu kurang lebih umur 1 minggu, kita kasih pakan dengan komposisi 70% konsentrat, 30% kangkung kering. Tetapi juga ada alternatif bahan lain yang kadang kami gunakan, tetapi barang ini agak sulit, seperti kulit ari kedelai. Sulitnya karena harganya terus melambung, karena saat ini kedelai naik, jadi harga kedelai pun juga ikut naik. Jadi saya kurangi. Sebelumnya saya pakai kulit ari kedelai itu dengan perbandingan 50% konsentrat, kita campurkan dengan 25% kulit ari kedelai dan 25% kangkung kering. Tetapi karena barangnya tidak ada, mahal, karena kalau terlalu mahal kita berkaitan dengan kos untuk analisa usaha juga ya. Jadi kita pakai alternatif, kita naikkan komposisi di konsentratnya. Kemudian untuk aplikasinya, kami hanya menyampurnya bahan tersebut tanpa ada perlakuan yang lain. Kemudian kita kasih makan secara alibidun. Saya memberikan pakan ternak itu kalau habis kita tambah, seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ketika saya masih sambil sekolah, itu saya hanya ngasih pakan pagi sama sore. Yang penting kita teratur. Kalau pagi kita misalnya jam 6 ya jam 6, kalau jam 7 jam 7. Kemudian di sore hari biasanya habis pulang sekolah saya jam 4. Itu yang kami lakukan dulu ketika saya masih sekolah. Kemudian setelah kita di rumah ternyata
ketika domba itu diberi pakan lebih istilahnya lebih sering frekuensinya, itu untuk kenaikan bobotnya jauh lebih tinggi. Kemudian untuk pakan yang kami gunakan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah efisien waktu dan tenaga kerja. Jadi ketika kita menggunakan pakan yang kering ini, kita hanya untuk populasi kurang lebih 100 ekor kita bisa menyambungnya untuk seminggu sekali, kemudian bisa 2 minggu sekali. Kemudian untuk tenaga yang kami gunakan untuk 150 ekor itu kami hanya menggunakan 1 orang tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah mudah dihitung. Ketika kita berbicara usaha, ketika kita berbicara skopnya adalah bisnis, maka apapun yang kita keluarkan kita hitung. Jadi ketika kita pelihara dengan rumput, sedikit kesulitan untuk menghitung analisa di rumput, karena kadang ada yang rumputnya jauh, kadang ada yang dekat, kadang kita dapat banyak, dapat sedikit. Untuk menghitung di kos pakannya agak berat. Tapi ketika kita menggunakan pakan kering, maka kita akan tahu dengan diberi makan sekian dengan biaya sekian, maka dalam 1 bulan kita akan menghasilkan bobot sekian dengan harga jual sekian. Maka keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih jelas. Tetapi untuk dengan pakan ini kita juga menemui kekurangan, yaitu dengan pakan kering kita harus menggunakan tempat yang lebih luas. Karena apa? Karena untuk fluktuasi harga di kangkung keringnya sendiri itu cukup tinggi. Ketika mendekati bulan Idul Adha seperti ini, bulan-bulan seperti ini, maka kangkung kering akan mengalami kenaikan. Jadi alternatifnya adalah ketika habis Idul Adha kita harus menampung pakan dengan syarat harus memiliki gudang yang lebih luas, karena kita siasati dengan membeli pakan cukup 1 tahun sekali agar kita tidak mengalami istilahnya mengalami kerugian ketika harga pakan itu naik seperti itu. Untuk kangkung kering itu kalau tempatnya itu tidak kena hujan, tidak terlalu lembab, itu bisa tahan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun tidak apa-apa. Tetapi di sini yang sering saya alami adalah ada masanya yaitu tikus. Musuhnya adalah tikus. Itu hanya itu untuk kangkung kering. Kemudian untuk beli eceran, untuk beli skala kecil itu akan murah, karena kangkung kering ini paling banyak diproduksi dari Jawa Timur, yaitu dari Gresik, dari Mojokerto, ada juga. Kemudian yang terakhir adalah modalnya jelas lebih besar, karena semua pakan yang kita gunakan kita beli. Jadi semua kita beli, pakan konsentrat, kangkung kering beli semua. Itu yang membuat peternak awalnya senang karena tanpa harga, tapi karena dihadapkan dengan modal pakannya tinggi, ternyata 1 bulan itu banyak sekian rupiah. Nah itu yang membuat banyak peternak ragu untuk menggunakan pakan kering. Tetapi ketika kita hitung itu akan jauh lebih menguntungkan ketika kita menggunakan pakan kering. Kemudian untuk konsentrat yang kita gunakan, nah ini bahannya nggak kelihatan ya. Untuk bahan-bahan yang digunakan di konsentrat, ini hanya sekedar untuk pembelajaran nih Bapak Ibu sekalian. Karena untuk membuat konsentrat sendiri saya belum bisa. Jadi saya hanya mengetahui untuk bahan-bahannya yang kami gunakan untuk pembuatan konsentrat, karena konsentrat yang kami gunakan masih beli ya. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan yang pertama ada bungkil kopra, kemudian bungkil kelapa sawit, kemudian bungkil kedelai, kemudian polar, tepung gaplek, BDTS, CBF yaitu limbah dari pengolahan jagung, kemudian ada jagung giling dan begatul, kemudian ditambah dengan mineral. Nanti untuk bahan-bahannya bisa kita lihat sambil praktek ya Pak saya untuk bahan contohnya. Tetapi ini adalah contoh untuk kandungan nutrisi dari masing-masing bahan ini. Jadi patokan untuk membuat komplit feed di domba, yang pertama kita karena ternak
manusia, maka kita wajib menggunakan serat. Makanya kita tadi pakai kangkung kering. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah energi. Energi itu untuk mencari bahan-bahan yang mengandung energi, kita patokannya adalah di kandungan protein. Bahan makanan yang menggunakan yang kandungan proteinnya kurang dari 20%, maka termasuk energi. Untuk yang lebih dari 20% adalah termasuk bahan dari sumber protein. Jadi yang kita butuhkan yang paling utama adalah itu. Yang penting kita punya energi, punya protein, punya serat. Untuk mineral itu bisa kita tambahkan kurang lebih 1%. Tapi kalau tidak ada, kita bisa misalnya kalau orang kampung kan biasanya pakai garam gitu ya. Kemudian untuk tadi berkaitan dengan bakalan itu kan tadi masuk harusnya tidak cacat, sehat, nafsu makan tinggi ya. Untuk menanggulangi, untuk mendapatkan bahan itu kan tentunya tidak mudah, semuanya tidak jelas. Jadi untuk menanggulangi itu kami pertama datang kita lakukan treatment yang kami lakukan adalah pemberian vitamin yang kami berikan adalah vitamin A, D, E untuk penguatan otot dan vitamin B kompleks. Yang kami gunakan di sini pakai Introfit. Nanti ada jawabannya yang sudah kompleks antara A, D, E sama B kompleks satu. Kalau tidak ada bisa pakai ATP atau BD dicampur dengan B kompleks. Kemudian kalau yang kedua itu dari pertama datang, kemudian di pagi harinya kita beri obat cacing. Obat cacing itu wajib karena kita nggak tahu ternaknya asalnya dari mana, apakah di mana tidak belum. Karena ternak yang makan rumput itu meskipun sedikit pasti akan ada cacingan. Jadi kita akan ulangi di awal pakai obat cacing. Kemudian yang ketiga adalah antiparasit. Untuk pemberian antiparasit ini kita berikan sambil pencukuran bulu kurang lebih umur 6 sampai 10 hari setelah donga masuk. Jadi setelah donga masuk itu umur 6 sampai 10 hari pun dibareng dengan pemberian antiparasit. Mengapa kita mengukur bulu domba? Yang pertama karena ternak itu kalau lembab pasti banyak untungnya. Jadi untuk menghilangkan kelembapan itu maka kita mengantisipasi dengan cara mengukurnya. Nah, ketika ternak itu sudah dicukur, maka kelembapan itu kan berkurang. Kemudian kutu-kutu yang menempel di tubuh itu juga akan hilang. Dengan tidak adanya kutu atau parasit itu, maka juga akan mempercepat pertumbuhan atau kenaikan bobot badan. Nah, di samping dengan dicukur, maka kita juga mendapatkan antiparasit, yaitu untuk menanggulangi skabies atau kucing. Kemudian yang terakhir yang perlu kita garis bawahi adalah dari SDM atau si peternak atau pengelola kandang. Yang pertama dari adalah manajemen waktu. Ketika kita beternak itu kita harus disiplin. Ketika waktunya masih makan kita harus kasih makan. Ketika ternaknya kita istirahat harus istirahat. Jadi saya membuat jam di kandang saya itu ketika pukul 11 sampai pukul setengah 2 itu kalau bisa ternaknya jangan diganggu biar istirahat. Jadi ternak juga membutuhkan istirahat. Ketika ternak itu bisa tenang kemudian bisa istirahat siang, itu akan juga mempengaruhi kenaikan bobot badan ternaknya. Jadi biar bareng-bareng ketika kita istirahat ternaknya juga istirahat. Kemudian ketertiban sudah saya katakan ketika kita jam 7 ya jam 7, jam 6, jam 6. Kemudian yang terakhir adalah kecintaan terhadap domba. Mengapa kita perlu kecintaan dan kesayangan kepada ternak? Karena ternyata ternak dan domba itu kan sama tidak berjalan. Katanya orang dulu kalau tanaman itu sering kita jenguk ke ladang, ke sawah, maka juga akan menghasilkan hasil yang jauh lebih tinggi. Sama halnya dengan ternak. Ternak juga demikian. Ketika kita sering melihat ternak kita ke kandang dengan tulus, dengan hati kita kandang, maka ternak juga memberikan feedback ke kita, akan memberikan pertolongan. Jadi ini yang dari saya, rawatlah ternak dengan baik dan benar.
jangan mencari keuntungan dari peternak, tapi biarkan ternak yang memberi keuntungan kepada kita. Ini untuk materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan untuk diisi diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.